Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang perlu diketahui oleh sobat sehat yang di klinik maupun di FKTP yang lain. 5 cara penilaian itu dikenal dengan RDOWS. R adalah surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP yang disiapkan oleh teman-teman di klinik. Kemudian D, sobat sehat harus menyiapkan, menulis apa yang diimplementasikan dalam dokumen-dokumen bukti. Kemudian sobat sehat harus menyiapkan apa saja di kliniknya untuk dilihat atau diobservasi oleh surveyor. Hal-hal yang diobservasi adalah hal yang merupakan standar dan tertulis dalam regulasi yang ada di klinik. Jadi SK, pedoman, panduan, SOP yang ditandatangani oleh pimpinan klinik. Sedangkan W adalah wawancara, di mana sobat sehat di klinik maupun pasien harus siap untuk diwawancarai oleh surveyor. Dan yang terakhir S, sobat sehat di klinik juga harus siap untuk diminta melakukan simulasi oleh surveyor. RDOWS itu untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk mempersiapkan semua itu agar sobat sehat di klinik bisa mempersiapkan RDOWS yang akan dilakukan oleh surveyor. Nah, mulai video 270 ya, sobat sehat bisa melihat, kemudian mendengar, mempelajari, kemudian mulai mempersiapkan diri untuk menyiapkan standar-standar yang diperlukan dalam akreditasi. Ini adalah video saya yang ke-281 yang akan membahas konsep standar penerimaan pasien di klinik. Kalau video 279 sampai beberapa video berikutnya yang akan membahas khusus bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP dari standar akreditasi klinik. Bab 3 terdiri dari 14 standar. Pertama, hak pasien dan keluarga. Kedua, klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan. Ketiga, penerimaan pasien di klinik. Keempat, pengkajian pasien. Kelima, rencana asuhan dan pelaksanaan. Kemudian keenam, pelayanan promotif dan preventif. Ketujuh, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Kedelapan, pelayanan anestesi dan bedah. Kesembilan, pemulangan dan tindak lanjut perawatan. Kesepuluh, pelayanan rujukan. Kesebelas, pelayanan rekam medik. Kedua-belas, pelayanan laboratorium. Ke-13, pelayanan radiologi diagnostik. Dan ke-14, pelayanan kefarmasian. Kita akan bahas satu persatu, dan di video 281 ini kita akan membahas penerimaan pasien klinik yang merupakan standar ketiga dari bab 3. Dalam proses penerimaan pasien, klinik melakukan pendaftaran dan screening. Pendaftaran dan screening bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasien dan menilai kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Adapun pokok pikiran dari standar ini, klinik menetapkan prosedur screening. Screening bertujuan 1. Mengetahui kebutuhan pasien. 2. Mengetahui kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Berbagai metode screening dapat diterapkan di klinik sesuai kebutuhan, antara lain screening cepat dengan instrumen sederhana, pengamatan atau visual, pemeriksaan fisik, dan menggunakan metode triase pada klinik yang memiliki UGD dan SDM yang kompeten. Adapun elemen penilaian di dalam standar ini adalah 1. Ada prosedur pendaftaran yang ditetapkan. Ini berarti berupa SK atau regulasi. Kemudian yang kedua, ada bukti pelaksanaan pendaftaran sesuai regulasi yang ditetapkan. Berarti yang di sini harus ada dokumentasi pelaksanaan
pendaftaran, kemudian ada juga proses wawancara dan observasi. Kemudian yang ketiga, ada prosedur screening yang ditetapkan. Ya, ini tentu berupa SOP dan ditetapkan dengan SK atau regulasi. Kemudian yang keempat, ada bukti pelaksanaan screening sesuai regulasi yang ditetapkan. Di sini berarti ada dokumen dan kemudian surveyor akan melakukan wawancara dan observasi. Sobat Sehat, di masa pandemi COVID-19 terdapat adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan Sobat Sehat di klinik mencermati proses penerimaan pasien, proses pendaftaran, dan screening. Kita akan melihat petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Pelayanan kesehatan di klinik. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru, maka sesuai dengan peraturan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, klinik dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti pendaftaran secara online sebagai upaya pengaturan antrian pelayanan kesehatan di klinik dalam mengurangi risiko penularan COVID-19. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan atau SOP yang berlaku dan dimodifikasi dengan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti menerapkan triase, screening terhadap setiap pengunjung klinik, mewajibkan setiap orang dalam klinik menggunakan masker, baik pasien, pengantar pasien, pemberi pelayanan, pegawai klinik, kemudian menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, kemudian mengubah alur pelayanan, menyediakan ruang khusus untuk pemeriksaan influenza-like illness atau ILI bila memungkinkan, mengatur jarak yang cukup antara petugas pemeriksa dan pasien pada saat pelayanan minimal 1 meter, menggunakan kotak khusus atau sekat pembatas transparan antara petugas pemberi pelayanan dengan pasien yang mendapat tindakan yang berpotensi menimbulkan aerosol dan melakukan disinfeksi secara berkala. Sobat Sehat, kita lihat gambar 13 kotak aerosol dan contoh pelayanan menggunakan sekat pembatas antara pasien dan petugas kesehatan di video. Pemberian informasi kesehatan tentang COVID-19 dalam bentuk banner, brosur, dan lain-lain diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung klinik atau memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bermanfaat agar pengunjung klinik memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat menerapkannya sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Adapun penerimaan pasien di klinik meliputi: pertama, persiapan. Persiapan terdiri dari persiapan secara umum dan persiapan pelayanan yang meliputi: 1. Persiapan secara umum. Pemilik, penanggung jawab, dan petugas klinik berdiskusi mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pelayanan, antara lain merumuskan alur pelayanan dan proses triase yang akan diterapkan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Kedua, menyesuaikan SOP pelayanan yang telah ada dengan situasi saat ini. Ketiga, melakukan capacity building dalam upaya mempersiapkan pengetahuan dan kemampuan petugas klinik terkait COVID-19 seperti pencegahan dan penanggulangan COVID-19, pencegahan dan penanggulangan infeksi atau PPI, kemudian proses rujukan, dan lain-lain. Petugas klinik akan memahami pentingnya alat perlindungan diri serta memilih dan menggunakannya dengan benar, mengenali gejala-gejala infeksi COVID-19,
dan memberikan masker medis pada kasus-kasus suspek, mengetahui definisi tentang kasus, dan dapat mengakses serta melihat bagan alur pengambilan keputusan di titik triase dan sebagainya. Yang keempat, meninjau pembagian tugas dari para petugas klinik dengan mempertimbangkan faktor risiko untuk tertular COVID-19 seperti usia, faktor komorbid, dengan tetap memperhatikan kemampuan petugas dalam menjalankan tugasnya. Kelima, menghitung ulang kebutuhan pelayanan yang akan digunakan seperti APD, hand sanitizer, sabun, desinfektan untuk lingkungan klinik, dan lain sebagainya. 6. Meninjau ulang target dan indikator pelayanan klinik. 7. Merencanakan pemeriksaan berkala kepada petugas klinik terkait COVID-19, terutama pada pelayanan yang berisiko. Kedelapan, menetapkan kebijakan yang dilakukan bila mana ada petugas klinik yang tertular COVID-19. Selanjutnya, yang kedua adalah persiapan pelayanan. Pada persiapan pelayanan ini yang dilakukan adalah 1. Setiap petugas menggunakan APD yang sesuai. 2. Setiap petugas mempersiapkan seluruh kebutuhan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan, terutama untuk alat kesehatan yang siap untuk dipakai. Ketiga, disinfektan setiap ruangan pelayanan secara berkala. Sobat Sehat, kita lihat berikut ini gambar 16. Alur pelayanan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Penjelasan alur pelayanan dapat dilihat pada lampiran buku ini. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah penerapan triase. Pada penerapan triase ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, siapkan titik triase di pintu masuk klinik sebelum masuk ke ruang tunggu. Dilakukan screening pasien terhadap risiko dan gejala terhadap COVID-19. Petugas memberikan informasi. Pertama, alur dan ruang pelayanan. Kedua, tetap memakai masker. Ketiga, tetap menjaga jarak dengan orang lain. Keempat, melakukan etika batuk dan bersin bila menunjukkan gejala-gejala serupa flu. Kelima, menjelaskan tindakan atau pelayanan yang akan diberikan serta alasannya kepada pasien agar tidak menimbulkan stres dan rasa khawatir, mengingat adanya penyesuaian prosedur yang akan dijalankan. Kedua, pengaturan jumlah dan pemilahan pengunjung atau pasien di klinik. Pengaturan dilakukan sejak mulai dari pendaftaran. Pendaftaran dapat secara online melalui telepon, teleregistrasi, atau aplikasi. Tentukan jam kedatangan pengunjung atau pasien ke klinik, terutama pada pengunjung atau pasien berkelompok rentan, seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia. Kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat untuk jadwal pemeriksaan khusus seperti bagi lansia, ibu hamil, dan lain sebagainya menggunakan spanduk, banner, brosur, dan media lainnya. Sobat Sehat, kita lihat di video gambar 17. Contoh aplikasi pendaftaran secara online. Kemudian yang ketiga, mengatur alur dan ruang pelayanan. Pisahkan alur pelayanan dan ruang pelayanan sebagai berikut. Pertama, pasien dengan faktor atau gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Kedua, pasien tidak ada faktor risiko atau gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Ketiga, pasien kelompok rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, dan lansia. Dan yang keempat, pasien sehat yang ingin mendapatkan pelayanan, antara lain ibu hamil, bayi, balita yang akan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang, calon pengantin yang ingin mendapatkan pemeriksaan, pasangan usia subur atau PUS mendapatkan pelayanan KB. Jadi ada 4 tadi yang sudah dibagi dari pasien-pasien kita. Kemudian tersedia jalur khusus prioritas untuk pasien lansia, baik di ruang tunggu, ruang pemeriksaan,
laboratorium, dan apotek. Diupayakan berada di satu lantai yang sama untuk meminimalkan kontak pasien lansia dengan pasien lain. Jika tidak ada registrasi atau poli atau laboratorium atau apotek khusus lansia, maka pasien lansia didahulukan dalam antrian. Pengaturan alur dan ruangan pelayanan disesuaikan dengan kondisi klinik masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, setiap pengunjung atau pasien berumur lebih dari 2 tahun wajib memakai masker kain sejak dari rumah. Anak umur kurang dari 2 tahun untuk dipilih alat pelindung yang tidak menimbulkan risiko tercekik atau tersedak atau kesulitan nafas. Misalnya, memakai stroller dengan ditutup plastik. Bagi pasien yang menunjukkan gejala ISPA, diminta atau disediakan untuk menggunakan masker bedah. Kelima, setiap pengunjung atau pasien wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sebelum memasuki ruang tunggu dan setelah selesai mendapatkan pelayanan di klinik. Keenam, setiap pengunjung diukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer tembak atau metode lainnya yang tidak bersentuhan langsung dengan pasien atau pengunjung. Kita lihat gambar 18 di video, contoh penerapan jalur triase pada klinik. Kemudian gambar 19 di video kita lihat pemeriksaan suhu tubuh pasien menggunakan termometer tembak atau termogram. Selanjutnya yang ketiga, penerapan jaga jarak atau physical distancing. Waktu praktek petugas memberi pelayanan dan jam layanan untuk setiap pengunjung diatur sesuai dengan kapasitas ruang tunggu. Penerapan jaga jarak atau physical distancing dilakukan dengan 1. Pengaturan tata letak dan jarak kursi tunggu di klinik minimal 1 meter atau memberikan tanda pada kursi yang boleh diduduki atau tidak. Kedua, pasien datang ke klinik setelah mendapat nomor antrian dan estimasi waktu perjanjian pemeriksaan. 3. Pasien yang bisa mandiri masuk ke dalam gedung sendiri dan pengantar menunggu di luar. Hanya pasien lansia atau yang perlu pendampingan saja seperti kasus gawat darurat, persalinan yang diperbolehkan membawa 1 pendamping pasien. Sobat sehat, kita lihat kembali gambar 20 di video tentang pengaturan jarak di ruang tunggu. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PP RI nomor 4 tahun 2021 khusus lampiran 1 KBLI 86104 aktivitas klinik pemerintah dan KBLI 86105 aktivitas klinik swasta. Kemudian juga melihat Permenkes RI nomor 14 tahun 2021, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, kemudian Permenkes RI nomor 290 tentang persetujuan tindakan medis, lalu Kemenkes RI nomor 514 tahun 2015 tentang panduan praktek klinis bagi dokter di Pasienkes tingkat pertama. Kemudian Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 62 tahun 2015 tentang panduan praktek klinis bagi dokter gigi. Dan infografis adaptasi kebiasaan baru pada pelayanan kesehatan puskesmas di masa pandemi COVID-19 serta buku petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 281 ini kita telah membahas penerimaan pasien klinik yang merupakan standar ketiga dari bab 3 penyelenggaraan kesehatan perorangan. Kita akan bertemu di video 282 untuk membahas pengkajian pasien yang merupakan standar keempat dari bab 3 PKP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.